Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Apa sih sebenarnya perencanaan itu? Perencanaan menurut William H. Newman dalam bukunya Administrative Action Technique of Organization and Management mengatakan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Sedangkan menurut Nana Sujana, dia menyatakan bahwa perencanaan adalah sebuah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Jadi, menurut Nana Sujana ini, perencanaan adalah sebuah proses yang sistematis. Ya, yang berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Sedangkan, menurut Cokro Amijoyo menyatakan bahwa perencanaan mencakup 3 pengertian. Yang pertama, yaitu suatu proses persiapan sistematis, hampir sama ya dengan pengertian sebelumnya, mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Masih berkaitan dengan proses sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Aspek yang kedua yaitu beliau mengatakan bahwa perencanaan adalah cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber yang ada secara efektif dan efisien, yaitu cara untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, yaitu menentukan tujuan yang akan dilakukan, bagaimana, bila mana, dan oleh siapa kegiatan itu akan dilaksanakan. Jadi dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien untuk menentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, bila mana terjadi sesuatu, siapa yang akan melaksanakan dan lain sebagainya. Ini adalah bagian atau cakupan dari pengertian perencanaan menurut Cokro Amijoyo. Nah, jika kita ambil dari ketiga pengertian tadi, kita bisa menarik 3 poin utama. Meliputi yang pertama adalah proses yang sistematis. Jadi perencanaan itu berkaitan dengan proses yang sistematis. Mau membuat apa, bagaimana caranya, dengan siapa, melalui apa, dan lain sebagainya. Ditentukan secara sistematis, secara terstruktur, secara rapi. Kemudian poin yang kedua yang bisa kita ambil kesimpulan dari beberapa pengertian di atas adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Ya, itu adalah poin dari perencanaan. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai hasil dan tujuan tertentu. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu, itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu pastinya, dan akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Kita susun mulai dari sekarang agar tujuan itu tercapai dengan optimal. Nah, kemudian dari pengertian perencanaan kita akan beralih kepada apa itu pembelajaran. Tentunya teman-teman sudah tidak asing dong mendengar kata pembelajaran. Kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Jadi yang belajar tidak hanya manusia, tapi juga makhluk hidup yang lain, misalnya binatang. Ya, kemudian sehingga ia dapat mencapai kompetensi tertentu dan mengembangkan potensinya. Ya, jadi dari pembelajaran ini tujuannya adalah untuk mencapai kompetensi tertentu dan mengembangkan potensi individu tersebut. Kemudian dari pengertian lain, pembelajaran atau instruction ini merupakan akumulasi
kumpulan, gabungan dari konsep mengajar atau teaching dan konsep belajar atau learning. Jadi pembelajaran ini tidak hanya mengajar, tapi juga belajar. Guru mengajar, siswa belajar, maka baru terjadi yang namanya proses pembelajaran. Jika hanya guru yang mengajar tapi siswanya tidak belajar, maka belum dikatakan sebuah proses pembelajaran yang baik. Karena kegiatan pembelajaran itu mencakup konsep mengajar, ada yang mengajar dan ada yang belajar. Nah, dari semua pengertian itu, maka bisa disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis dalam mengorganisasikan berbagai komponen pembelajaran sehingga pendidik dapat memfasilitasi peserta didik untuk mencapai kompetensi tertentu dan mengembangkan kompetensinya atau potensinya secara optimal. Ya, jadi yang perlu kita ingat dari perencanaan pembelajaran adalah merupakan sebuah proses yang sistematis yang diatur sedemikian rupa. Nah, berkaitan dengan apa komponen pembelajaran apa yang diatur dan diorganisasi secara sistematis, yaitu komponen pembelajarannya. Bisa terdiri dari tujuan pembelajarannya, materinya, kemudian medianya, sumber belajarnya, evaluasinya, itu semua diatur secara sistematis dalam perencanaan pembelajaran. Sehingga ini dapat memfasilitasi peserta didik atau si belajar ini untuk mencapai kompetensi atau tujuan yang diinginkan atau mengembangkan potensi peserta didik ini secara optimal. Nah, ini adalah pengertian secara umum dari perencanaan pembelajaran. Kemudian kita beralih ke ruang lingkup. Meliputi apa saja sih ruang lingkup perencanaan pembelajaran? Ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi, dalam perencanaan pembelajaran, hal yang pertama dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini untuk apa? Mengetahui apa? Siswa akan bisa apa? Siswa akan terampil dalam hal apa? Ini ditentukan dalam tujuan pembelajaran. Misalnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam misalnya, siswa dapat melaksanakan sholat wajib dengan benar misalkan, atau siswa dapat mempraktekkan sholat wajib dengan tepat misalkan. Jadi keterampilan yang dicapai, tujuan pembelajarannya siswa bisa praktek dengan benar. Kemudian merumuskan materi setelah tujuan ditentukan, yaitu praktek sholat, maka materinya apa ini? Materinya berkaitan dengan bacaan-bacaan sholat dan gerakan sholat yang benar. Ini disajikan, dirumuskan. Materinya apa saja kira-kira yang berkaitan. Kemudian merumuskan metode pembelajaran. Setelah menentukan tujuan, setelah menentukan materi, maka merumuskan metode. Dengan cara apa saya akan menyampaikan materi ini? Nah, ini juga dirancang termasuk dalam ruang lingkup perencanaan pembelajaran dengan metode demonstrasi misalnya, praktek langsung dan lain sebagainya. Kemudian merumuskan langkah-langkah pembelajaran. Pertama-tama ngapain dulu? Apa yang perlu diajarkan dulu? Misalkan diajarkan tentang bacaan takbiratul ihram terlebih dahulu. Kemudian dilanjut doa iftitah dan lain sebagainya. Kemudian menentukan media pembelajaran. Nah, untuk menunjang pembelajaran ini kira-kira membutuhkan media apa? Untuk praktek sholat, kira-kira membutuhkan media apa? Ya, itu nanti bisa mungkin alat sholat atau mukena atau sajadah atau di buku bacaan sholat dan lain sebagainya, itu nanti ditentukan, atau alat peraga atau poster dan lain sebagainya ya. Kemudian menentukan sumber belajarnya. Nah, dari semua ini kira-kira siswa bisa belajar itu dari sumber yang mana? Ini guru juga menentukan. Ditentukan dalam perencanaan pembelajaran. Apakah ada dalam buku paket? Kalau tidak, maka kita berikan
sumber yang lain sebagai penunjang. Kemudian merumuskan evaluasi. Nah, untuk mengetahui tujuan itu sudah tercapai atau belum, maka perlu merumuskan evaluasi. Ya, evaluasi bagaimana caranya saya tahu bahwa siswa saya ini sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ini perlu adanya evaluasi. Nah, ini adalah beberapa ruang lingkup dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian kita beralih ke urgensi. Apa sih urgensi atau pentingnya perencanaan pembelajaran? Oke, jika kita melihat dari kolom-kolom ini, maka yang pertama kita bisa menyebutkan bahwa pentingnya perencanaan pembelajaran adalah menentukan arah. Mau dibawa kemana dalam 1 tahun ini? Karena kita tidak pungkiri dalam perencanaan pembelajaran ini ada yang namanya kalender pendidikan. Jadi dalam 1 tahun, dalam 1 kalender 1 tahun ajaran ini hari liburnya kapan saja, UTS-nya kapan, UAS-nya kapan, dan lain sebagainya ini ditentukan di sana. Kemudian juga ada yang namanya program tahunan. Dalam 1 tahun ini programnya apa saja. Kemudian program semester, kemudian silabus, kemudian RPP. Kalau kita sudah mempunyai perangkat itu, maka arah kita untuk mengelola 1 tahun ajaran ini akan lebih mudah. Kita akan mengajar apa pada hari ini misalnya. Kita sudah tersusun dengan baik ketika kita membuat perencanaan pembelajaran yang baik dan benar. Kemudian memperkirakan apa yang akan terjadi. Nah, ini ya. Jadi ketika kita merencanakan pembelajaran itu sebenarnya kita sedang memperkirakan apa yang akan terjadi nanti dengan materi yang akan saya bawakan, dengan kondisi siswa saya, kira-kira apa yang akan saya rancang, seperti itu. Jadi memprediksi, nanti kalau seperti ini maka seperti ini. Nanti kalau saya mengajarnya dengan ceramah saja dalam praktek sholat maka tidak akan bisa. Jadi saya akan merencanakan dengan metode yang lain misalnya. Ini juga pentingnya perencanaan pembelajaran. Jadi tidak asal mendadak, tidak asal mengalir saja, tapi perlu direncanakan secara sistematis. Kemudian menentukan cara terbaik. Nah, ini ya dalam perencanaan kita ketahui ketika perencanaan kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi, maka ini bisa digunakan untuk kegiatan tahun depan. Menentukan cara terbaik. Oh, tahun lalu saya menggunakan cara ini tetapi kurang maksimal, maka saya akan mencari cara yang lain. Jadi, ini bisa ditentukan bagaimana caranya pembelajaran itu berjalan. Akhirnya dia bisa menentukan cara terbaik untuk mencapai sebuah kompetensi yang diinginkan. Kemudian menentukan skala prioritas. Nah, jadi dalam sebuah mata pelajaran itu ada beberapa bab. Misalkan ada 10 bab, itu ada 3 bab yang berat dan 7 bab lainnya yang ringan. Maka kita bagi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tingkat kesulitannya. Jadi yang 7 bab yang lain mungkin hanya dilaksanakan 2 kali pertemuan, sedangkan 3 bab yang lain yang lebih sulit dan penting ini bisa dilaksanakan 3 atau 4 kali pertemuan per babnya. Nah, ini ditentukan di perencanaan pembelajaran. Kira-kira ini saya beri berapa kali pertemuan, ini guru sudah menentukan di awal sehingga nanti tidak ketinggalan atau kurang waktunya untuk menyampaikan. Sedangkan ujian tengah semester, ujian akhir semester sudah hampir mendekati, akhirnya nanti borongan belajarnya di akhir seperti itu. Kemudian yang kelima ini menentukan standar untuk mengadakan evaluasi kinerja, sasaran, dan kegiatan usahanya yang saya sampaikan tadi ya. Jadi fungsi atau pentingnya perencanaan pembelajaran ini adalah untuk mengevaluasi kinerja. Ya, dengan adanya perencanaan, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Ternyata berjalan atau tidak, ada yang perlu direvisi atau tidak, ada yang perlu diperbarui atau tidak. Ini juga salah satu pentingnya perencanaan pembelajaran. Kemudian kita beralih ke manfaat. Apa sih manfaat perencanaan pembelajaran? Nah, manfaat perencanaan pembelajaran ini adalah sebagai pedoman, ya, pedoman kegiatan guru dalam mengajar dan pedoman peserta didik dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Jadi tidak hanya pedoman guru tapi juga pedoman
peserta didik dalam 1 tahun ini saya akan belajar apa saja, itu peserta didik akan tahu dengan adanya perencanaan pembelajaran. Tentunya juga akan memudahkan seorang guru. Tidak kelabakan ketika akhirnya nanti materi yang harusnya sudah disampaikan 5 bab ternyata baru 2 bab dan sebagainya. Dan kasus-kasus seperti itu sering terjadi bagi mereka yang tidak melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik. Nah, itu tadi adalah manfaat perencanaan pembelajaran. Lalu, apa manfaat mempelajari perencanaan pembelajaran bagi Anda? Ya, silahkan dijawab sendiri. Seorang mahasiswa calon guru di sekolah dan madrasah. Apa kira-kira manfaat Anda mempelajari perencanaan pembelajaran? Ya, silahkan difikirkan, silahkan direnungkan dan jadikan itu sebagai motivasi atau dasar Anda untuk belajar perencanaan pembelajaran lebih dalam lagi. Terima kasih, sekian dari saya.